Ya cuy, balik lagi bersama gue Mail ya kan. Nah, jadi di video kali ini kita pengen fitment ulang lagi nih si BMW 36 ini. Jadi langsung aja openingnya di sini. Gue lagi ada di daerah sekitaran Fatmawati nih, di sini nih. OZ Tire Fatmawati nomor 14. Nah, itu dia si E36 gua. Jadi problematikanya nih si BMW ini adalah, ini kan waktu itu pas gue ganti ban itu sekalian gue ceperin tuh udah gue spuring ya. Nah, terus ditambah ya ini ban belakangnya lumayan chamber juga cuy. Dan ini dia nih di bagian dalam sininya nih. Nah, dia itu udah botak dan udah sampai kelihatan banget kawatnya dan udah keluar. Tadi gue di tol udah suaranya udah berisik banget nih gara-gara chamber ditambah bannya tuh tipis ya kan. Jadi nanti mau kita fitment ulang. Yang pertama itu adalah kita mau ganti ban dulu nih. Ban belakang kita ganti bannya doang. Sebenarnya sih yang gue butuh banget tuh ban belakangnya ya. Ban depan sih masih aman aja, dia tuh ban depannya masih tebel banget tuh ya kan. Cuma ukurannya gue agak kurang suka juga nih. Ini kan sebelumnya gue pakai Axelera PHIR yang 205/40. Nah, sini ukurannya tuh menurut gue terlalu narik ke dalam gitu. Agak kurang meaty lah gitu. Nah, sedangkan gue pengen yang agak keluar. Nih gue pengen ganti juga ntar ban depan belakangnya. Daripada belakangnya doang dua, mendingan ntar depannya gue ganti juga. Ya, jadi sekarang nih mobil gue dinaikin gara-gara terlalu ceper ya kan. Jadi dinaikin ke lift. Dan ini dia nih buat bagian botaknya tuh di bagian dalam tuh udah parah banget tuh ya kan. Ini mungkin gara-gara chambernya gak di spuring ya kan. Jadi yang kemakan tuh bagian dalam situ ya kan. Nah, bagian sini masih bagus ini. Buat yang sebelah kanan banget. Gue udah ngeri-ngeri itu kawatnya besi udah kelihatan begitu ya kan. Jadinya kita lepas. Cuma ban bagian depannya masih bagus. Nah, kayaknya nih ntar ban depannya itu bakalan kita for sale nih daripada nggak kepake kan. Dan ini bekas yang kemarin udah dipakein spacer juga nih. Tuh, begini di bagian kaki-kaki dalamnya. Terus nanti gue bakalan ngeganti. So, itu dia tuh bannya. Langsung kita lihat dulu. Nah, ini dia nih ban yang nantinya bakalan kita pakein, yaitu pakai Campiro SX2. Ukurannya adalah 215/45 ya kan. Ini ban semi slick juga sama kayak di Brio. Cuma awet juga tuh. Di Brio itu hampir mau tahun gua pakein dan itu masih kuat, makanya udahlah pakai GT radial aja, pakai Campiro lagi SX2 nih kayak gini. Terus juga ini buat profil bannya itu dia lebih besar ya. Kalau gua kemarin kan 215/45 05/40 sama 215/40. Nah, sekarang ini lebih tinggi lagi ya, itu 215/45 biar agak tinggian lah. Cuma gue jangan terlalu tinggi banget lagi ya, soalnya kan gue pakai velg BBS tuh, ngerinya ntar looknya agak kurang. Jadinya yaudah kemungkinan tingginya 45 udah bisa cukup kayak gitu. Dan itu dia tuh si E36 ini lagi proses dibongkar dulu bannya. Nanti sekalian di ini juga sekalian di balancing. Jadi sekarang udah dipasangin nih. Dari Campiro SX2 ini nggak narik sama sekali. Dia narik cuma dikit banget, dikit betul ya kan. Cuma nih aslinya segini, ini cuma segini doang. Terus habis itu kalau buat yang depannya tuh fitmentnya cakep ya kan. Aturan kemarin gue langsung pakai ini aja nih ya. Emang sih velg apapun tuh dimasukin pakai SX2 tuh emang udah good, jadi auto ganteng dah ya. Pokoknya kalau velg kalian udah bagus, cuma look masih kurang, berarti salah di bannya. Kalau udah kayak gini nih cakep nih, nggak terlalu besar dan nggak terlalu. Kita lihat aja nih di bagian belakangan nih, gue ngeri-ngeri stok fender aja. Soalnya itu tadi udah ambles banget ya kan. Gue pengen langsung buat ke Lembayung Per buat ninggiin nih mobil cuy, biar nggak terlalu ambles banget. Pokoknya gue udah capek banget naik mobil ceper dah ya. Yang penting tuh nyamannya dah ya, nggak usah ceper-ceper banget ya. Jadi udah kelar nih beli bannya, satunya itu 822.000, total jadi 3.288.000. Nah, ini 822 ini dapat diskon lagi karena dia itu produksi tahun 2022. Dan ini dia nih buat looknya kurang lebih kayak gini. Jadi di bagian depannya dia itu rapet banget nih dan fitmentnya satu jari pas. Nah, cuma yang bagian belakang nih dia celup. Wah, ini harus dibenahin nih, takutnya ntar dia gesrok-gesrok dan kena si fendernya. Soalnya ini udah ada yang retak sedikit. Tapi ini dari sebelumnya sih emang udah kayak gitu. Ya, jadi abis ini kita langsung mau OTW ke Lembayung Per ya kan. Lurus-lurus doang buat ngeninggiin sini mobil coy. Gaskeun. Baik, jadi tadi udah ganti ban, sekarang kita geser lagi ke Lembayung Per buat ninggiin. Biasanya kita kalau kesini tuh buat mendekin mobil ya kan, tapi sekarang nih gue pengen ninggiin dan ini udah beres nih yang di bagian belakang. Nah, jadi kayak gini nih. Kalau sebelumnya itu kan celup banget ke dalam dan sekarang itu udah
Jadi gue udah bisa masuk. Jadi masuk komplek nih aman nih, udah tinggi juga kan clearance-nya. Terus habis itu yang di bagian sana juga udah beres. Tuh yang di bagian kanan juga udah beres. Terus habis itu di bagian depan juga udah gue tinggiin nih kayak gini. Jadinya enak banget nih mobil. Ntar jadi kalau mau masuk komplek itu nggak gesrot lagi. Kalau sebelumnya itu kan ceper banget ceper. Jadinya ada polisi tidur dikit miring ya kan. Nah kalau sekarang nih udah aman lagi cuy, gara-gara udah ditinggiin. Sekarang udah beres juga nih, lagi mau dipasang dopnya. Bagian depan udah beres, bagian belakang udah beres. Nah, kita ngobrol dulu ya Mas Yudi. Mas Yudi apa kabar? Bang nih capek banget kita ceper. Jadi kita tinggiin aja Mas ya. Nah kayak gini nih, yang penting udah ngerasain ceper tuh gimana ya Mas ya. Sekarang ditinggiin. Nah yang pas iya, satu jari. Jadi kayak gini buat fitmentnya. Nih lagi diberesin juga bagian depannya. Dan sudah beres nih cuy. Nih per gue yang lama kayak gini. Tunggu dulu. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari mobil second, just langsung aja di Carsom ini nih cuy. Kenapa sih di Carsom? Karena emang unit dari Carsom itu bener-bener lengkap banget cuy. Semua mobil Eropa, mobil Jepangan, mobil keluarga, mobil 2 pintu, mobil apa aja tuh ada di Carsom. Pokoknya semua lengkap, mobil yang kalian cari yang second tuh ada di sini coy. Nah lalu juga mobil-mobil yang ada di Carsom ini udah diinspeksi dengan baik. Jadi semua minus-minusnya, semua kelebihannya, semua kekurangannya itu dicatat semua dan ada serta lengkap semua. Jadi gak perlu khawatir nih kalau beli mobil ini ntar takutnya banyak minusnya, beli mobil ini takutnya banyak PR-nya gitu. Jadi kalau di Carsom ini tenang karena udah diinspeksi dengan baik. Nah terus juga harga di Carsom ini udah pasti banget cuy ya, udah disesuaikan. Dan yang terakhir yang gue suka banget dari Carsom itu, dia itu ada jaminan dan juga ada garansinya selama 1 tahun. Jadi hati tuh nggak dak-dikduk ya. Takutnya ntar udah beli mobil malah nggak ada garansinya kan PR juga cuy. Ya jadi kayak gini nih buat fitmentnya setelah ditinggiin. Cuma ntar kita yang lihatnya besok pagi aja lah ya, biar lebih kelihatan jelas lagi sesudah dicuci juga. Tapi tadi gue pas di jalan menuju ke sini tuh enak banget gara-gara ada poldur, gue nggak perlu miring-miring, langsung terabas gas ya kan. Wow enak banget. Kalau dari jauh juga kelihatannya masih rapat sih ya. Dan ke fender, bukan velg to fender. Ini juga yang depan bantu fender juga. Dan ini dia nih. Jadi gue sekarang lagi di bengkel BMW LA lagi cuy. Jadi kemarin tuh ada PR lagi. Kan kemarin udah ganti TD bawah, Airmas juga diganti. Dan sekarang itu TD atas. Jadinya sebenarnya mobil masih enak dibawa jalan, cuma agak sedikit berbet ya kan. Dan ini dia nih udah dibelanjain juga ya kan buat partnya. Langsung aja kita buka dulu nih, barusan habis digojekin. Nah jadi di sini gue ganti sensor TD atas menggunakan merek dari Video nih, Continental. Sama kayak kemarin TD bawah juga gue menggunakan VDO juga, dan sekarang juga pakai VDO nih, camshaft sensor atas. Dan kemarin tuh udah di scan pakai ECU, jadi ini nggak nebak-nebak, nggak gimana-gimana. Jadi scan by ECU, terus habis itu langsung yang keluar camshaft sensor ini yang bagian atas. Jadinya langsung aja nih mau kita ganti. Oh ya ini dia nih kayak gini, khusus untuk mesin M52 ya. Jadi buat di dalamnya juga, nah simple sih kayak gini doang, cuma di bagian perkabelan sensor aja tuh kayak gini. Udah gaskan aja nih, tunggu mesin dingin dan nanti langsung bisa pasang nih. Asli gue udah enak banget dari bawa BMW cuy. Kalau kemarin kan mager ya, gesrot mulu. Dan sekarang udah cuek gitu, udah ganteng banget lagi pakai size tuh. Yuk kita gaskan, pasang dulu.
Ya cuy, jadi sekarang gue udah di rumah lagi nih, dan beginilah nih hasil dari fitmentnya nih cuy. Dari belakang ya kan, setelah kemarin tuh kita udah berkelana sih berapa tempat ya kan. Yang pertama udah ganti ban pakai Cempiro GT Radial Cempiro SX2 nih, ban sejuta umatnya anak mobil, karena emang berbagai velg tuh kalau udah pakai ban itu tuh bakalan masuk ya kan. Nah terus habis itu juga udah ditinggiin nih mobil ke lembayung per, dan yang terakhir kemarin udah ke bengkel LA 2000 juga buat ganti TDATA. Untuk fitmentnya kurang lebih kayak gini. Kita fokus di bagian belakang dulu. Nih, kayak gini nih. Jadi ini gue demen banget fitmentnya kayak gini, karena yang pertama tuh ini looknya tuh bisa dibilang masih rapat ke fender juga ya, tapi bukan area velgnya, di area bannya. Jadi kalau buat di bagian belakang nih, kita bahas dari bannya dulu. Nih gue di sini menggunakan ban SX2 Cempiro 15/45 ring 17 ya kan, dan ini juga ban baru juga nih 2022 pertengahan. Nah ini kalau buat di bagian belakang tuh satu jari pas, kalau dua jari kemungkinan agak ketinggian, maka gue request satu jari aja. Dan ini nih kalau dinaikin untuk berempat juga masih oke cuy. Kalau fitment gue yang kemarin itu parah banget, hampir rapat ke ini, ke velg ya kan, velg to fender kalau kemarin. Kalau sekarang ban to fender. Cuma begini tuh fitmentnya juga masih oke, karena emang looknya itu masih padat di bagian belakangnya. Kurang lebih kayak gini nih di bagian belakangnya fitmentnya. Nih sorry nih agak sedikit kotor, karena emang baca dari kemarin nih hujan mulu tuh. Ini aja baru terang lagi. Terus habis itu untuk di bagian depannya nih kayak gini nih, sama menggunakan Cempiro SX2 juga, ukuran 215/45 ring 17. Cuma kalau buat di bagian depannya di sini gue milih untuk dua jari pas ya kan, bukan satu jari. Ini satu jari masih longgar, makanya gue minta dua jari, karena emang kebanyakan kalau BMW itu ukurannya adalah ini ya, lebih pendek yang belakang dibandingkan yang depan. Kalau Jepangan baru tuh lebih pendek yang depan dibandingkan yang belakang. Jadi kayak gini nih untuk fitment di bagian depannya gue juga suka banget, karena emang kalau dilihat-lihat nih masih ceper juga tuh cuy di bagian depannya ya kan. Jadi fitment mobilnya tuh masih ceper juga, bukan yang jingkrak tinggi banget, karena emang masih rapat juga nih di area sininya gitu. Jadi kurang lebih kayak gini. Terus juga ban udah beres. Untuk di area kaki-kaki pernya itu juga kemarin udah gue tinggiin, udah gue ganti cuy pernya semuanya di lembayung per. Kalau sebelumnya kan masih menggunakan per orinya BMW ya kan. Nah jadi ketika dipakein itu terus diceperin tuh mobil gak enak banget, karena emang ngayun banget cuy ya. Per ori kan emang dia itu untuk yang tinggi ya cuy ya. Nah ini gue potong terus dinaikin tuh kayak ceper tuh gak enak banget, parah. Makanya sekarang udah pakai per custom yang lebih keras lagi, jadinya lebih antep lagi mobil dan lebih enak lagi. Ketika dibawa ke boot juga enak cuy, karena emang pernya itu lebih keras lagi. Terus juga udah diganti semuanya, udah disesuaikan juga. Dan yang terakhir gue juga kemarin ganti TD nih di sini nih. Tuh gue udah mengganti sensor TD atas camshaft, karena kemarin pas di scan ECU itu keluar cuy, faultnya keluar, dan mobil emang agak sedikit loyo dan agak berbet. Makanya ketika udah ganti itu dicoba jalan dan udah enak lagi. Makanya ini di gaspol udah pol lagi cuy, karena kemarin udah ganti TD bawah dan sekarang TD atasnya juga udah diganti. Pokoknya di area pengapiannya udah aman deh cuy. Dan yang terakhir banget nih, mobil kemarin juga udah di spuring. Jadi sebelumnya itu ban gue cepet habis gara-gara emang sebelumnya nggak di spuring, dan tuh settingannya tuh ngaco cuy, parah. Chambernya itu nggak bener, pokoknya semuanya nggak bener semua. Dan sekarang itu udah dibenerin, alhasil mobil tuh udah enak banget cuy ketika dibawa-bawa. Dan nih chambernya juga udah disesuaikan juga tuh, di chamber sedikit ketika lagi parkir. Cuma pas kalau lagi dibawa jalan tuh kayak kelihatan miring banget sih. Dan kayak gini nih ketika sudah diganti fitment si E36 ini. Ini mobil gue enak banget fitment begini ya, walaupun agak sedikit tinggi ya dibandingkan sebelumnya, tapi ini gue ketika masuk komplek dan lewatin jalan-jalanan yang belum pernah gue lewatin itu aman banget cuy. Biasanya kan gue kalau ada polisi tidur atau nggak di basement tuh harus miring-miring ya biar gak gasuk dan mentok. Dan sekarang tuh gue udah pede banget gara-gara emang di mobil udah tinggi, jadinya kalau ada polisi tidur ya udah langsung gas aja, gak perlu miring-miring dan gak perlu khawatir nih mobil takut nyangkut. Kan kasihan juga ya di area-area bawahnya kalau kegasuk terus, dan di area fendernya juga kasihan gitu. Yaudah sip, jadi buat kedepannya fitmentnya bakal segini terus, karena kedepannya itu bakalan banyak modifan lagi. Makanya menurut gua segini ini udah lebih dari cukup buat si E36, karena emang feel sedan, jadi looknya emang udah ini banget ya, udah rebah gitu loh. Asik. Jadi sip, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Semoga kalian enjoy. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys, dadah.